Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, menjelang dimulainya Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Ini menurut perhitungan dan penelitian dari beberapa para ahli akan terjadi perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang akan terjadi pada awal Ramadan. Sebelumnya, mari kita bicarakan dulu tentang kewajiban Ramadan, kemudian pelaksanaan bulan puasa, pelaksanaan tentang bagaimana puasa, dan lain sebagainya. Yang pertama yang berkaitan dengan kewajiban puasa, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar ayat yang menentukan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kewajiban itu pada saat turun ayat tersebut, dan itu ayat Makkiyah, diturunkan di Mekah, pelaksanaannya belum dilakukan. Tapi pelaksanaan puasa yaitu dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah adalah setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sama seperti sholat pada tahun kedua Hijriah. Dalam ayat yang tadi saya bacakan itu masih umum, artinya hanya perintah tentang pelaksanaan puasa. Tetapi bagaimana tata cara praktik puasanya itu, maka Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikumul yaum fa akmilul iddata salasina yauman. Yang terjemahannya, hendaklah kalian berpuasa ketika melihat atau ru'yat, ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan hendaklah kalian berbuka, artinya mengakhiri puasa ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikumul yaum, apabila pada saat awal atau akhir puasa tidak terlihat hilal, maka fa'akmilul iddata salasina yauman, sempurnakanlah puasa itu, sempurnakanlah bilangan pada bulan yang berlaku pada waktu itu, salasina yauman, 30 hari. Jadi kalau awal puasa itu akan ditentukan pada akhir bulan Sya'ban. Nah, pada akhir bulan Sya'ban akan ditentukan kapan awal Ramadan. Kalau ru'yat atau kalau hilal bisa dilihat, maka jatuhlah pada saat setelah hilal terlihat. Tapi kalau terhalang, baik terhalangnya oleh awan atau hal lain berdasarkan perhitungan, maka Rasulullah bersabda, fa'akmilul iddata salasina yauman, sempurnakanlah bilangan bulan yang berlaku pada bulan itu, salasina yauman, 30 hari. Kemudian kalau mengakhiri puasa, artinya masuk Idul Fitri, kalau bisa dilihat
bisa dilihat hilalnya, maka diakhiri setelah hilal terlihat. Tetapi bila tidak terlihat, maka sama, digenapkan bulan Ramadannya menjadi 30 hari. Jadi di bulan Hijriah itu maksimal hitungannya 30 hari, maksimal itu kalau istiqmal. Tetapi kalau tidak, maka bulan Hijriah itu paling banyak 29 hari. Nah, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan 1443 Hijriah yang tadi disebutkan dasar hukum kewajiban Ramadannya Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayat. Kemudian tentang tata cara pelaksanaannya adalah dengan hadis Rasul tadi, sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi fa in gumma alaikumul yaum fa akmilul iddata 30 yauman. Nah, prakteknya ketika zaman Rasulullah, semua aturan yang berlaku ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua jika terjadi persoalan ditanyakan kepada Rasul. Baik Rasul menetapkannya berdasarkan kepada Al-Quran, atau kalau Al-Quran belum turun ayatnya, maka Rasulullah melalui hadis. Ketika zaman sahabat Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat menentukan melihat didasarkan kepada Al-Quran, didasarkan kepada As-Sunnah. Kemudian kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan di As-Sunnah, maka para sahabat besar kabairus sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, menentukan bagaimana hukumnya. Setelah Rasulullah tidak ada, sahabatlah yang menentukan bagaimana penetapan hukum. Kemudian setelah sahabat pada wafat semua, maka yang menentukan adalah tabi'in. Setelah tabi'in tidak ada, maka tabi'in. Jadi pengikut sahabat sudah wafat semua, tabi'in sampai dengan sekarang. Dari tabi'in sampai kepada ulama-ulama yang ada di kita, baik yang didasarkan kepada ahli ruqyah ataupun ahli hisab. Nah, menentukan awal Ramadan yaitu dengan hadis tadi sebagai penjabarannya, tapi kalau kewajibannya dengan dalil Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Di situ ada sumu li ru'yatihi wa aftiru li duratihi al-hadis. Prakteknya adalah ketika zaman setelah sahabat tabi'in, apa yang disebutkan di dalam ilmu falak, yaitu untuk menentukan bagaimana cara menghitung. Maka di situ ada dua golongan. Yang pertama, golongan hisab, artinya yang menghitung bagaimana awal Ramadan atau awal bulan dan akhir bulan, dihitung secara hitungan-hitungan didasarkan kepada ilmu falak. Nah, ketika dihitung dengan ilmu falak, maka akan ketahuan kapan akhir bulan, kapan awal bulan. Kemudian di situ bisa ditetapkan awal bulan atau akhir bulannya. Di situ muncul persoalan, bagaimana kalau yang hanya menggunakan perhitungan, yaitu ahlul hisab. Tapi ada juga yang disebutkan dengan ahlul hisab waru'yah, ahli hisab dan ahli didasarkan kepada perhitungan dan harus dilihat hilal. Nah, sekarang 1443, bahkan tahun-tahun sebelumnya juga ada. Pada saat menentukan awal Ramadan, ada saudara kita yang hanya berdasarkan perhitungan.
Maka yang berdasarkan perhitungan, dia punya prinsip yang penting wujudul hilal, adanya hilal. Ketika adanya hilal atau pergantian bulan, itu ditentukan dengan adanya ijtima atau bahasa lainnya conjunction, pertemuan antara bulan dan matahari. Kalau ahli hisab tidak mensyaratkan berapa lama wujudul hilal ini, tetapi yang penting sudah ada hilal berdasarkan perhitungan. Kemudian mazhab yang kedua atau kelompok yang kedua, dia didasarkan kepada perhitungan, juga harus dilihat dengan mata kepala. Nah, apalagi sekarang sudah ada kemajuan teknologi, pada saat melihat itu bisa dengan stetoskop atau bisa dengan melakukan peneropongan melalui peneropong bintang, bisa kelihatan. Tetapi perbedaannya, kelompok yang pertama yang wujudul hilal, ahli hisab yang penting ada hilal, perbedaannya kelompok yang kedua ahli ru'yah atau dalam bahasa falaknya mungkinur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat hilal. Maka ketika kelompok yang kedua ini mensyaratkan di dalam wujudul hilalnya itu ketinggian derajatnya, berapa lamanya, sebab dalam menerjemahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, maka di sini ada kaitannya dengan fa in gumma alaikumul yaum fa akmilul iddata thalathina yauman. Jadi ahli hisab tanpa memungkinkan dilihat atau tidak, bisa dilihat atau tidak, yang penting sudah ada. Berapa derajat pun, 0, sekian derajat itu sudah bisa. Sebab di situ wujudul hilal, wujud ada, hilal itu hilang. Tetapi kalau kelompok yang kedua, yaitu bisa menggunakan hisab, tetapi tetap harus bisa dilihat hilalnya, yaitu mungkinur ru'yat, atau ada juga yang mengatakan imkanur ru'yah. Maka di kita untuk 1443 Hijriah ini ada saudara kita yang mengikuti berdasarkan ahli hisab, maka jatuh awal Ramadannya yaitu tanggal 2 April, hari Sabtu. Tetapi yang kelompok yang kedua yang mungkinur ru'yah atau imkanur ru'yah itu akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April. Ya, perbedaannya cuma di situ, bisa dilihat atau tidak. Ahli hisab tidak menggunakan bisa dilihat atau mungkinur ru'yah, sementara ahli ru'yat memang hitungannya sama. Tetapi yang membedakannya adalah ketika ketinggian bulan itu berapa, lamanya berapa, sehingga di situ memungkinkan untuk dilihat atau tidak. Di situ perbedaannya. Nah, bagi saudara kita yang jatuh awal Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, kita hargai, sebab mereka menetapkan awal Ramadannya yaitu hanya dengan wujudul hilal, yang penting ada hilal. Kemudian saudara kita yang menetapkan pada tanggal 3 bulan April, mereka menggenapkan bulan Sya'bannya jadi 30 hari. Kenapa? Karena pada hari Jumat ini ada yang mengatakan istimanya antara matahari, conjunctionnya antara matahari dengan bulan, ada yang mengatakan jatuh pada jam 12 siang, ada yang mengatakan 12.45, ada yang mengatakan 13. Dan itu umumnya hanya pendek sekali. Sehingga menurut ahli ru'yah itu tidak bisa dijadikan untuk patokan awal bulan, terutama awal bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya, silahkan yang menggunakan ahli hisab, dia akan menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah pada awalnya pada hari Sabtu. Kemudian yang ahli ru'yat kemungkinan besar
akan menetapkan awal Ramadannya pada hari Ahad tanggal 3 April. Nah, untuk membuktikan itu semua, maka pemerintah dengan melalui sidang isbat akan menentukan bisakah hilal dilihat yang ditetapkan dengan melalui sidang isbat yang akan dilakukan pada hari Jumat ini tanggal 1 April setelah maghrib sampai menjelang isya. Tuh, saya kira itu. Jadi kepada saudara-saudara yang akan melakukan awal Ramadan, ada yang mengikuti ketentuan pemerintah berdasarkan ru'yat, ada yang menentukan awal Ramadannya besok, itu didasarkan kepada ahli hisab.